Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan, dan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan sebagai renungan kita bersama sebelum kita lanjut di dalam kegiatan-kegiatan kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami ada di pagi hari ini karena Tuhan, kami kuat, kami sehat, kami menghirup udara yang segar, semua ini karena Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menyertai dan terus memberkati kehidupan umat-umat-Mu di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15 berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah Yosua dan bangsa Israel melewati suatu perjalanan yang sangat panjang, melewati peperangan yang luar biasa, dan menduduki tanah perjanjian yang Allah janjikan dalam kehidupan mereka, maka di tanah perjanjian itu Yosua mengumpulkan suku-suku Israel, mengumpulkan tua-tua Israel, dan Yosua berbicara kepada mereka, menasihati mereka agar mereka tidak melupakan Tuhan, agar mereka takut kepada Tuhan, agar mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum Yosua dan bangsa Israel menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Allah janjikan bagi mereka, Musa sudah berkata kepada Yosua, Musa sudah berpesan kepada Yosua agar Israel jangan melupakan Tuhan. Mereka harus beribadah kepada Tuhan. Bahkan pun bukan hanya Musa yang berbicara kepada Yosua dan kepada bangsa Israel, tapi Tuhan pun berbicara kepada Yosua, berbicara kepada bangsa Israel, bahwa kamu harus takut kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Allah saja mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah suatu perjanjian antara Allah dan Israel sebelum mereka menduduki tanah perjanjian, yaitu suatu tanah Kanaan yang Allah janjikan di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan, maka Yosua berbicara kepada mereka, mengambil satu pilihan ketika mereka sudah berada di tanah perjanjian, menduduki tanah Kanaan yang Allah janjikan di dalam kehidupan mereka,
atau kepada bangsa Israel. Seperti dari ayat yang sudah kita baca, kita dengar di pagi hari ini, kepada siapa kamu beribadah? Saudara sekalian, Yosua memberikan satu pilihan. Namun Yosua berkata kepada segenap bangsa Israel, ketika mereka berada di tanah perjanjian yang Allah sudah berikan dalam kehidupan mereka, mulai satu peperangan, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, ketika Yosua memberikan pernyataan ini kepada bangsa Israel, ini merupakan suatu pernyataan yang tepat, pilihan yang tepat. Dan Yosua berharap agar Israel beribadah kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Karena beribadah kepada Tuhan, takut kepada Tuhan merupakan suatu perjanjian mereka dengan Allah. Mereka tidak melupakan Allah yang sudah menyertai mereka. Mereka harus mengingat kepada Allah yang sudah menuntun mereka sampai mereka menduduki tanah perjanjian. Sudah dikasih Tuhan, kalau Yosua memberikan suatu pernyataan kepada bangsa Israel, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan, ini merupakan suatu ajakan yang tepat kepada bangsa Israel agar mereka beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja. Mereka tidak beribadah kepada Baal-Baal. Mereka tidak beribadah kepada Allah-Allah lain. Seperti apa yang dikatakan oleh Yosua, Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pun demikian. Kalau Allah bisa berbicara kepada bangsa Israel melalui kehidupan Musa ketika mereka menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka saudara sekalian, ini pun Allah sampaikan kepada kita. Selama kita ada dalam dunia ini, selama kita masih bernafas, kita menikmati kehidupan ini, Allah izinkan kita ada dalam dunia ini. Kita mengalami berbagai proses, kita mengalami berbagai pergumulan dalam perjalanan kehidupan kita. Allah menginginkan kita agar kita takut kepada Allah. Allah menginginkan kita agar kita hanya beribadah kepada Allah yang sudah menyertai kehidupan kita semua. Saudara sekalian, kerinduan Allah kepada bangsa Israel, ada kerinduan Allah juga kepada kita, kepada saudara-saudara sekalian, agar kita jangan melupakan Tuhan. Sebagaimana Allah sudah menyertai orang Israel, agar mereka tidak melupakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka demikian juga kehidupan saudara di pagi hari ini. Siapapun yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, firman Tuhan mengajar kepada kita, mengajak kepada kita pagi hari ini. Kita harus takut kepada Allah. Kita harus menghormati Tuhan. Dan harus kita beribadah kepada Allah yang sudah menuntun kita, yang sudah menolong kita, yang sudah menyertai kita sampai pagi hari ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Hal pertama adalah, mengapa harus kita beribadah kepada Allah? Sebab ibadah adalah suatu perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan kepada Israel, perintah Tuhan kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah, ibadah adalah kita mencari Tuhan. Wujud kita mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan adalah wujud orang mencari Tuhan. Saudara sekalian, mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini, semakin kita memperbanyak kita mencari Tuhan, melalui kita merefleksikan
dengan sungguh-sungguh kehidupan kita hanya beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, saudara sekalian, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Agar Allah memberkati kehidupan saudara. Agar Allah menolong kehidupan saudara. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, saudara sekalian, ini adalah perintah Tuhan dan ini adalah janji Tuhan kepada Israel. Janji Tuhan kepada saudara, perintah Tuhan kepada saudara. Apabila saudara beribadah kepada Tuhan, saudara pegang janji Tuhan. Tuhan berkata dalam ayat ini, maka Ia atau Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya, saudara sekalian, ketika kita beribadah kepada Tuhan, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, maka Allah pun akan menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Allah yang akan memberkati kehidupan saudara, Allah akan memberkati kehidupan kita semua yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang berikut, saudara sekalian, bahwa ibadah itu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Allah sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Seperti apa yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat pertama. Di situ dikatakan bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Roma. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan saudara, agar saudara dalam selama hidup saudara berada dalam dunia ini, Allah izinkan kita dalam dunia ini, kita beribadah kepada Tuhan. Sebab ibadah kepada Tuhan adalah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Mari saudara sekalian, kita ikuti kehendak Tuhan. Ibadah adalah kehendak Tuhan, ibadah adalah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Yosua kita berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan saja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun jemaatmu, umatmu berada hari ini, mereka mendengar firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, dalam hati sanubari mereka. Andai pun mereka pada akhir-akhir ini mereka kurang beribadah kepada Tuhan, maka biarlah kebenaran firman-Mu bekerja dalam kehidupan mereka, terus bekerja dalam hati sanubari mereka, agar mereka terus ingat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Umat-Mu beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan tolong yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, biar kebenaran firman Tuhan terus mengambil bagian di hati kami, dan biarlah firman Tuhan terus menuntun kehidupan kami, dan kami terus mengikuti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.